Jumpa lagi dengan channel yang mengedukasi. Kali ini saya akan coba share lagi tentang pendidikan karakter. Yang sesungguhnya pendidikan karakter ini berhubungan dengan kurikulum merdeka, dengan pembelajaran paradigma baru. Ada beberapa pertanyaan yang mesti harus dijawab pada kita semua. Mengapa pendidikan karakter ini menjadi penting? Para subscriber dan rekan-rekan edukasi saya, seperti kita ketahui bersama bahwa proses globalisasi secara terus-menerus itu akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia, masyarakat kita. Kurangnya pendidikan karakter itu juga akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif masyarakat. Seperti misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat terlarang, pencurian, kekerasan yang marak akhir-akhir ini, dan lain sebagainya. Kalau boleh saya mengutip salah satu pendapat dari Thomas Likona, setidaknya itu ada 7 alasan mengapa karakter education harus diberikan kepada warga negara sejak dini. Nah, ini merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid, para siswa, peserta didik memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Karena pendidikan ini juga dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Di sisi lain kita juga harus memahami, karena sebagian daripada anak kita ini bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Artinya masyarakat itu juga menjadi tumpuan, sangat berpengaruh kepada karakter anak-anak kita. Satu contoh misalnya, bagaimana membentuk seseorang, membentuk individu ini bisa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain dalam hidup di masyarakat yang majemuk, yang berbineka seperti kita ini. Karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi akar masalah dari tadi yang saya sebutkan itu semua, seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, dan lain-lain, karena pada dasarnya itu merupakan cara yang baik dalam membentuk perilaku individu sebelum mereka masuk dunia kerja. Artinya apa? Sekolah ini harus melakukan yang namanya internalisasi, sebuah proses pembiasaan yang membawa anak didik kita, peserta didik kita ke arah yang positif. Dari apa yang saya bincangkan tadi, kita menyadari bahwa pendidikan karakter itu sangat penting bagi setiap orang. Maka dengan begitu, guru, dosen, orang tua sudah selayaknya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya. Sahabat edukasi saya, betapa pentingnya tujuan daripada pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu punya tujuan yang sangat mulia. Antara lain adalah membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber pada agama, pada Pancasila, dan pada
nilai-nilai budaya. Para subscriber dan rekan-rekan edukasi saya, implementasi daripada pendidikan karakter itu adalah soal kejujuran. Jujur mudah diungkapkan, mudah dikatakan, tetapi untuk membentuk manusia yang jujur, membentuk masyarakat yang jujur tidaklah mudah. Perlu sebuah proses yang panjang, antara lain ya pendidikan karakter ini. Sikap toleransi yang beberapa waktu lalu sempat sedikit tercederai, itu juga harus dibangun di sekolah. Bagaimana anak-anak setelah sekolah dia lulus, dia bekerja, perlu yang namanya disiplin. Karena disiplin, hanya orang-orang yang disiplin adalah orang-orang yang bisa mencapai sebuah sukses. Kerja keras, kreatif. Bagaimana anak kita punya kemandirian. Kembali kepada kreatif. Di era sekarang ini, kreativitas sangat dibutuhkan. Bahkan kreativitas itu bisa menentukan orang itu sukses apa tidak. Bisa mempercepat kesuksesan seseorang. Kreatif. Kita punya sumber daya alam yang banyak. Tetapi jika sumber daya yang tidak kreatif, maka itu juga menjadi tidak optimal. Nilai secara ekonominya juga akan berkurang. Sebuah contoh aja, bisnis kreatif katakanlah. Dari sisa-sisa bahan baku, itu kalau orang yang kreatif itu bisa dijadikan sebuah produk yang sangat bernilai ekonomi, termasuk rasa cinta kepada sesama, bagaimana membangun, menanamkan rasa damai, cinta damai, bagaimana anak kita ini gemar membaca, peduli sosial, religius, dan lain sebagainya. Itulah konteks daripada pendidikan karakter. Para subscriber dan rekan-rekan edukasi saya, itulah yang bisa saya bincangkan kali ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bincangkan lagi dengan konten-konten yang lebih kreatif, lebih keren, lebih kredibel. Sampai jumpa.